pada tanggal gajian atau di luar tanggal gajian. Nah, udah ke-record. Oke, ya. Jadi misalnya saya nih jadi ownernya perusahaan ini. Ya, jadi teman-teman itu sebagai penyedia data atau yang bekerja di eh, bagian IT-nya lah, ya. Nah, saya pengen tahu nih. Jadi eh, pegawai saya ini siapa saja sih pegawai saya yang tidak mengambil gaji di tanggal gajiannya, begitu. Nah, kalau di sini kita kan sudah bisa lihat nih, ini saya hapus ya, N-nya ini ya. Ya, tinggal kita eksekusi. Nah, jadi kita kan di sini kan bisa lihat nih tanggal gajian, tanggal ambilnya, ya. Nah, jadi siapa sih yang tidak mengambil gaji di hari tanggal gajiannya, ya? Nah, itu ada yang bisa nggak untuk memberikan solusi gitu misalnya. Ya, jadi saya pengen tahu pegawai pegawai mana yang tidak mengambil gaji di tanggal gajiannya. Nah, kalau dari sini kan kelihatan nih, yang tidak mengambil gaji itu hampir semua yang tidak mengambil gaji di tanggal gajiannya. Yang hanya mengambil gaji di tanggal gajiannya itu adalah Laila, ya. Yang uh, yang apa namanya? Laila, bukan yang jadi gini di Mobile Legend ya. Ini nama dummy aja saya gunakan. Nah, kalau dari sini kelihatan nih si Laila yang mengambil gaji tepat pada waktunya. Namun saya hanya ingin ditampilkan data pegawai yang ngambil gaji tidak di hari gajiannya. Nah, begitu. Ada yang tahu mungkin gimana caranya? Oke, tadi ada 2 orang ya. Ya, walaupun kurang tepat nggak masalah, tetap saya kasih nilai. Ya, tapi nggak A juga ya, nilai tambahan ya. Untuk mendongkrak misalnya nanti kalau nilainya B min, nah dengan adanya nilai keaktifan, nah bisa didongkrak menjadi B gitu misalnya. Kalau memenuhi nilai gininya, nilai keaktifannya, maksudnya kalau bisa mendongkrak sejauh itu ya. Makanya rajin-rajin menjawab. Oke, nggak ada nih. Nah, kalau kalian di depan laptop mungkin bisa langsung dicoba ya. Ada? Nah, yuk ada yang bisa tidak? Jangan takut mencoba, ya. Namanya belajar pasti salah, pasti pernah salah. Kalian dulu aja kan nggak bisa jalan, nggak bisa jalan kan. Baru-baru bisa jalan kan pasti jatuh gitu. Udah lancar jalan juga masih jatuh gitu. Jadi sama dengan belajar basis data. Kalau nggak salah, ya nggak akan nantinya nggak akan belajar. Kalau benar terus, nah maka agak sedikit ini sih. Maksudnya karena nggak pernah salah ya, jadi terlalu percaya diri nanti. Oke, nggak ada yang bisa nih, nggak ada yang bisa atau nggak ada yang mau saru ya. Antara nggak ada yang bisa atau nggak ada yang mau. Oke, kalau tidak ada yang ini bisa, jadi saya anggap nggak ada yang bisa deh ya. Karena kalau saya anggap nggak ada yang mau, nanti uh, ininya kurang bagus. Ya, jadi tadi soalnya adalah saya ingin tahu nih, saya sebagai owner dari perusahaan, saya ingin tahu pegawai saya itu siapa saja sih yang telat mengambil gajinya atau tidak mengambil gaji di tanggal tersebut. Karena ini anggapannya gajiannya itu masih di amplopin gitu ya. Jadi bukan langsung ditransfer. Nah, ini sudah 90%, 80% lah ya. Jadi ini sudah 80%, jadi select bintang karena datanya sudah muncul, sekarang tinggal kita gunakan where ya. Where tanggal ambil ya tidak sama dengan
tanggal gajian. Nah, begitu. Jadi ketika ini dieksekusi, nah yang muncul, jadi si Laila tidak muncul ya, karena dia lagi dipakai untuk main Mobile Legends. Oke, garing saya ya, nggak ada yang ketawa sih ya. Oke, jadi Laila nggak akan muncul. Kenapa? Karena dia pengambilan gajinya tepat waktu. Begitu. Yang muncul adalah pegawai atau karyawan yang mengambil gaji tidak sesuai dengan tanggal gajiannya. Gitu. Nah, jadi caranya gunakan ini. Where tanggal ambil tidak sama dengan tanggal gajian. Nah, kalau dibalik sekarang, saya ingin tahu nih, karyawan yang mengambil gaji sesuai dengan tanggal gajian ya. Jadi tanggal ambil tinggal sama dengan tanggal gajian, eksekusi. Nah, si Laila muncul dia ya. Jadi seperti ini caranya. Ya. Nah, sekarang kita lakukan join lagi ke dalam satu tabel. Jadi biar keempat tabelnya ini kita gunakan karena memang sudah saling berelasi. Ya. Nah, jadi di tabel yang berikutnya ini adalah tempat kerja ya. Jadi teman-teman apa namanya, kalau kita lihat ini ya, jadi misalnya kayak tadi, saya pingin nampilkan dong nama apa namanya, nama pegawai, tabel golongan ya, terus pegawainya itu kerjanya di mana. Nah, itu kita nggak bisa seketika langsung join ke tabel tempat kerja. Kenapa? Karena di tabel pegawai dan tabel golongan itu apa namanya, tidak ada relasinya dengan tabel tempat kerja, begitu ya. Jadi tabel tempat kerja ini ada relasinya ke tabel gajian. Tabel gajian ada relasinya ke tabel pegawai. Nah, sehingga kita harus apa namanya, berurutan ya. Jadi dari tabel pegawai kita harus join dulu ke tabel gajian, dari tabel gajian baru bisa join ke tabel tempat kerja, begitu ya. Nah, berarti di sini kita nggak bisa nih langsung pegawai langsung ke tempat kerja. Jadi melalui tabel gajian. Nah, kita joinkan ya, coba TB tempat kerja. Jadi inner join TB tempat kerja ya. Ini kita buat aliasnya D on ya. Jadi joinnya kemana? Langsung ke pegawai atau kemana? Nggak bisa. Jadi kita lihat dulu tabel tempat kerja ini berelasi dengan siapa. Jadi primary key-nya adalah kode tempat kerja ya. Kita lihat. Nah, berelasinya adalah ke TB gajian. Jadi di sini on C jadinya dot kode tempat kerja sama dengan C dot kode D dot kode tempat kerja begini. Ya, ini saya enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kita eksekusi coba. Nah, masih belum muncul. Kenapa? Karena belum kita panggil nama field-nya. Jadi di sini saya coba lihat. Nah, mungkin nama kantornya ya. Nama kantornya adalah nama tempat kerja. Gitu. Jadi kita eksekusi. Wire-nya nggak usah ya. Nah, jadi kelihatan di sini. Jadi saya sudah punya data detailnya. Nah, di sini saya tambahkan gaji pokok deh. Ini kode golongan saya hapus. Gaji pokok. Nah, gaji pokok ini diambilnya dari tabel golongan. Ya, jadi di tabel golongan ya ada nama filenya gaji pokok. Jadi kita eksekusi. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, jadi hasilnya ada NIP, nama pegawai, nama golongan, tanggal gajian, tanggal ambil, dan nama tempat kerjanya. Gaji pokoknya, ini nggak ada komanya. Koma ya, makanya aneh dia. Eksekusi. Nah, gaji ini ikut ke eksekusi wire-nya. Nah, jadinya seperti ini. Ya, jadi ada NIP, nama golongan, gaji pokok, tanggal gajian, tanggal ambil, nama tempat kerja. Ya.
Nah, eee, ya jadi seperti ini. Jadi ini merupakan informasi ya. Jadi kalau kita lihat, kalau hanya satu-satu dari masing-masing tabel itu pasti tidak akan atau kurang informatif. Kenapa? Karena di misalnya tabel pegawai hanya bisa menampilkan nama pegawai, kode golongannya, ya, terus alamatnya di mana. Nah, kalau kita pengen tahu gajinya dia, ya ada di tabel golongan gitu. Ya, jadi kalau kita select satu-satu tabel itu kurang informatif. Sehingga kita harus melakukan select join sehingga dia bisa menampilkan informasi yang lebih informatif lagi ke siapa? Otomatis ke pengguna begitu. Nah, teman-teman, ya jadi kalau teman-teman jadi database administrator, nah biasanya kurang lebih kerjaannya seperti ini atau jadi programmer lah. Jadi programmer untuk sebuah sistem ya, apalagi kalau kerja sendiri, maksudnya timnya nggak terlalu besar. Nah, biasanya teman-teman itu harus tahu kira-kira informasi apa saja sih yang bisa atau yang dibutuhkan oleh user ya, yang bisa kita gali dari data yang kita punya atau database yang kita punya. Nah, sehingga itu bisa menampilkan informasi yang lebih informatif lagi ya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan join tabel begitu ya. Jadi join tabel ini fungsinya ya untuk memberikan informasi ke user ataupun ke user sistem ataupun ke user pengguna bisnis ya. Pengguna bisnis ini maksudnya siapa ya, divisi-divisi yang lain yang ada di perusahaan. Misalnya kayak saya dulu di PPTI ya. Jadi jadi saya sebelum jadi prodi ya, jadi kaprodi di TI, Teknik Informatika. Nah, itu saya dulu di PPTI ya, jadi Pusat Pengembangan Teknologi Informasi. Nah, di situ banyak sekali kebutuhan informasi yang belum disediakan di Siska begitu. Nah, yang memerlukan ini siapa? Divisi yang lain. Ya, jadi misalnya kayak akademi pengen tahu siapa aja data mahasiswa yang KRS-an. Ya, jadi saya sebagai penyedia layanan, nah karena tidak ada di dalam sistem Siska, nah itu saya harus melakukan query seperti ini. Ya, jadi saya harus melakukan query seperti ini untuk bisa memberikan informasi itu ke misalnya ke BAK atau ke Bu Aris ya. Nah, dulu seperti itu ya. Namun sekarang perlahan-lahan informasi apa data apa atau informasi apa yang dulu sering sekali dibutuhkan oleh divisi lain, nah itu mulai disediakan di Siska ya. Nah, kenapa seperti itu, Pak? Ya, karena dulu itu saya belum tahu apa aja sih kebutuhan dari atau kebutuhan informasi dari masing-masing divisi. Ya, jadi kalau kita menjadi seorang database administrator atau menjadi programmer, ya, kalau kita develop itu sendiri, maksudnya sendiri itu adalah kita lakukan analisis, terus kita yang ngoding sendiri. Nah, informasi yang kita harus tampilkan ke dalam sistem itu harus yang lebih informatif. Nah, bagaimana tahu itu apa saja informasi yang dibutuhkan oleh sistem? Ya, kita harus melakukan analisa begitu ya, sehingga kita tahu oh dengan data yang kita punya banyak informasi yang bisa kita gali lagi, kedalaman dari informasi itu bisa kita dapatkan ya. Nah, itu jadi kalau kita punya data sekarang ya, kalau dulu kan orang yang punya apa namanya minyak yang jadi jutawan. Nah, sekarang kalau orang yang punya data ya itu akan menjadi orang yang jutawan. Kenapa? Karena ya sama dengan minyak sekarang, data itu bisa dijual juga. Data itu bisa memberikan insight ke kita, ya. Misalnya kita ingin tahu data penjualan di Lazada, di Tokopedia, kalau kita dapat semua itu, wah itu ini banget, apa namanya, harta karun sekali gitu. Ya karena itu bisa kita olah, bisa kita jadikan insight ataupun bisa kita jual, begitu. Nah, itu jadi maksud saya cerita seperti ini adalah kenapa kita harus belajar basis data sih gitu. Ya jadi sebenarnya itu fungsinya teman-teman. Dengan kita memahamin bagaimana relasi data, bagaimana kita
cara menampilkan informasi dari data yang berelasi, bagaimana kita bisa mengoptimalkan data yang kita miliki. Nah, itu kita bisa memberikan informasi yang lebih kepada user atau kepada diri kita sendiri gitu. Ya misalnya kayak saya pengen tahu nih eh, apa namanya komen-komen dari mahasiswa terkait cara mengajar saya gitu. Kalau saya nggak ngerti basis data, otomatis saya nggak tahu caranya kecuali ditampilkan dalam sistem gitu ya. Pengen tahu gimana caranya, ya udah tinggal select data, siapa yang komennya jelek-jelek, nah itu saya bisa tahu. Ya, cuman dulu di PPTI gitu, tapi kalau sekarang di Prodi, saya udah bukan nggak bisa ngakses sih, tapi namanya etika ya, etika profesi. Saya sudah nggak kerja di PPTI lagi, saya jadi nggak punya wewenang untuk akses itu, kecuali saya dikasih dengan PPTI begitu. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu yang menjadi keunggulan kita kalau kita paham mengenai basis data. Ya. Nah, itu untuk motivasi kalian. Kenapa sih harus belajar basis data? Sementara ini sebenarnya kalau mungkin teman-teman lihat nggak jelas gitu ya. Nggak masalah sih. Cuman ya itu keunggulannya kalau kita paham bagaimana kita tahu relasi, bagaimana kita cara menampilkannya, terus bagaimana kita bisa mengoptimalkan informasi yang kita miliki dari data yang kita punya ya. Jadi ini nanti basic-nya kalau teman-teman belajar bisnis intelijen. Karena kaitannya dengan data, kaitannya dengan relasi, ya. Kalau belajar data science, sama juga kaitannya dengan data, gimana ngolah data dan lain sebagainya. Nah, ini basic-nya, ya. Sistem informasi, ya ini basic-nya. Karena namanya juga sistem informasi, jadi sistem yang memberikan informasi. Kalau ditambahkan akuntansi berarti sistem yang memberikan informasi akuntansi. Basicnya apa ya? Basicnya data. Data yang diolah menjadi sebuah informasi, baik itu akuntansi ataupun informasi yang biasa. Ya, oke, itu sedikit intermezzo ya untuk teman-teman. Nah, balik lagi ke materi. Jadi ini untuk inner join, ya, nggak ada masalah kan ya? Aman ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, sepertinya tidak. Untuk kalian pada tidur semua ini. Oh, nggak, masih on. Ini saya, suara-suara yang selain saya kedengaran nggak ya? Karena kalau saya dengar, aduh ribut sekali anak saya. Kedengaran nggak? Kedengeran dikit, Pak. Maaf ya, suara noise-nya itu. Iya, Pak. Nah, selanjutnya coba kita lakukan live join ya. Jadi live join dan reg join. Jadi konsepnya atau strukturnya sebenarnya sama ya. Select bintang from pegawai, tabel ya. Jadi tabelnya ini tabel mana yang mau kita joinkan? Ya misalnya tabel gaji deh ya. Gaji, TB gaji, gaji, B, A on live join ya. Join TB tempat kerja. Ya, B begitu. Nah, mungkin yang agak sedikit membingungkan ya kalau di inner join kan nggak ada urusan yang mana sih tabel yang di left, yang mana sih tabel yang di right gitu ya. Karena dia inner, maksudnya dia mematchkan tabel mana saja yang datanya match, udah kelar. Nah kalau left join ini kita harus tahu. Jadi tabel mana yang mau kita utamakan untuk menampilkan informasi. Coba kita lihat tabel gaji ya. Kan tabel K1, K2, K3, K4-nya ada semua nih. Saya ubah deh ya ke K1 dan ini sorry. Oh, ada yang menggunakan tabel gaji. Ini saya ubah ke
K1 itu misalnya. Ini ke K. Nah, seperti ini ya. Jadi saya ubah sedikit datanya ya, supaya kelihatan perbedaannya. Jadi, nah di sini itu tabel gaji ya. Yang mana sih Pak? Tabel yang sebelah kiri kan gitu, karena left join. Karena tabel yang sebelah kiri yang akan ditampilkan secara penuh datanya. Nah, kalau seperti ini strukturnya, tabel yang di sebelah kiri adalah tabel gaji ya. Left join TB tempat kerja. Jadi TB tempat kerja ini adalah tabel yang di sebelah kanan, begitu. Ya, jadi yang duluan itu yang jadi sebelah kiri, teman-teman. Ya, yang setelahnya itu baru sebelah kanan. Itu, nah, left join TB tempat kerja, ya, on a dot kode apa nih ya? Kode tempat kerja sama dengan b dot kode tempat kerja. Itu, nah, kita execute. Oke. Nah, jadi di sini yang muncul itu adalah kode tempat kerja K1, K2, K2, K3, K1. Oke, coba saya lihat dulu. Kayaknya tadi belum berubah. Pentabel. Nah, refresh dulu. Oke, K2 ya. Nah, K2 udah muncul semua ya. Jadi, select bintang from TB gaji A, left join tempat kerja B, kode tempat kerja sama dengan kode tempat kerja. Nah, karena yang kita lakukan left join adalah tabel gaji, di mana tabel gaji itu di mana tabel gaji itu dia memiliki foreign key dari kode tempat kerja, ya, di mana kode tempat kerja itu menjadi primary key di TB tempat kerja. Ya, jadi ketika kita left join, ya, nah di sini kita lakukan left join, dia tidak akan, maksudnya karena semuanya match, ya. Jadi biasanya yang menjadi sebelah kiri itu adalah data masternya, ya, karena kalau tabel gaji ini karena dia adalah yang mereference tabel tempat kerja, jadi nggak mungkin ada data yang tidak ada di tabel tempat kerja, ya. Jadi dia mereference, ya. Jadi ingat di tabel gaji kode tempat kerja ini merupakan foreign key, ya. Merupakan foreign key yang mereference ke tabel tempat kerja. Jadi dia tidak akan kosong begitu. Karena ketika di left join harusnya kan yang di sebelah kiri yang muncul semua, yang sebelah kanan ada data yang nol begitu. Nah, ini kalau kita gunakan left join nggak ada masalah. Kenapa? Karena di tabel gaji otomatis dia semua mereference kode tempat kerjanya itu mereference ke tabel tempat kerja karena dia merupakan foreign key. Kalau dia tidak mereference, kalau dia menginputkan data terus tidak mereference nggak bisa begitu. Ya, jadi di sini belum kelihatan nih hasil left join-nya. Maksudnya kalau left join kan yang sebelah kiri ada datanya, yang sebelah kanan nol begitu. Nah, coba sekarang kita balik. Jadi tabel tempat kerja itu yang di sebelah kiri, ya, tabel gaji itu yang di sebelah kanan. Nah, ini baru kelihatan hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman, jadi bisa lihat ada nulnya, nul. Kenapa nul? Ya, mana dia? Nah, nih, kenapa bisa nul? Begitu. Muncul pertanyaan, ya. Jadi kenapa bisa nul? Ya, karena di tabel tempat kerja itu datanya dimunculkan semua dari K1, K2, ya, sampai dengan K3 dan K4. Yang memiliki relasi dengan tabel gaji itu hanya K1, ya, data K1 dan K2. Sementara K3 dan K4 itu tidak memiliki relasi di tabel gaji. Sehingga karena kita left join, dia tetap muncul di tabel
apa namanya, tetap muncul datanya, namun di sebelah kanannya ya atau di tabel gaji dia dituliskan atau ditampilkan 0 begitu. Ya, jadi ini perbatasannya. Jadi dari kode tempat kerja, nama tempat kerja, alamat, ya itu merupakan apa namanya fieldnya TB tempat kerja, begitu. Ya, selanjutnya ke sebelah kanan yaitu kode gaji, NIP, tanggal gajian, tanggal ambil dan kode tempat kerja. Ini adalah fieldnya tabel gaji, begitu. Ya. Nah, misalnya nih mau kita apa namanya joinkan lagi satu ya. Jadi left join ini ini semua NIP-nya ada sama. Nah, ini coba kita ubah deh NIP-nya 1 2 3 4 5. Nah, NIP-nya coba kita ubah nih. Nggak bisa di sini di tabel gaji ya. Nah, tabel gaji coba kita hapus satu NIP-nya ya. Ini 001. Iya. Nah, kita eksekusi. Jadi hanya ada NIP 02, 05, 03, dan 04 ya. Begitu. Nah, ini coba kita joinkan lagi. Ya, jadi misalnya kita ingin menjoinkan dengan tabel pegawai begitu ya. Nah, kalau di sini ya jadi kita langsung tuliskan left join ya. Nah, left join TB pegawai A B C ya. On. Nah, ini kita mau join kemana? Otomatis ke tabel gaji ya. TB gaji B dot NIP sama dengan C dot NIP ya. Nah, coba kita eksekusi. Nah, hasilnya adalah nih kita bisa lihat nih. Andi, Ferry, Laila dan juga Santi yang muncul ya. Karena dia apa namanya left join ya. Jadi left join kalau tadi jelas left join di sini yang menjadi sebelah left itu adalah tempat kerja ya. Nah, terus kalau kita lakukan join lagi sekali, yang menjadi left di sini siapa? Yang menjadi left di sini adalah tabel gajinya begitu. Karena lihat di sini sama dengannya nih on ya. Jadi b.nip c.nip ya. Jadi yang menjadi left-nya adalah tabel gaji sehingga dia tidak muncul keseluruhannya. Nah, coba kita lakukan right ya. Apakah muncul dia? Kayaknya enggak deh. Nah, kalau kita lakukan right mana dia nip. Oke, nah kalau kita lakukan right seperti ini hasilnya. Ya. Jadi yang muncul itu adalah di nama pegawai gitu teman-teman. Ya. Nama pegawai. Jadi nama pegawai ini muncul semua 01, 02, 03, 04, 05. Di yang lainnya 0 semua begitu. Ya. 0 semua. Nah, kantornya hanya muncul adalah K1 dan K2 begitu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya left join dan right join ini tidak bisa dijadikan satu begitu ya. Nah, dia hanya bisa digabungkan dengan inner join saja ya. Jadi menggunakan inner join, selanjutnya menggunakan left join ya. Kalau left join saja karena ketika kita gabungkan left join dan right join, nah hasilnya seperti ini. Ya, jadi yang muncul yang terakhir adalah right join. Kenapa? Karena di tabel gaji dan tempat kerja, nah itu dia tidak ada NIP 001-nya. Ya, begitu. Nah, itu untuk inner join, left join, dan right join. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang namanya view. Ya, jadi view. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, ya, sebelah kiri kalau lagi buka apa namanya SQL log-nya, jadi di sebelah kiri ini ada tabel, view, store procedure, function, trigger, dan event. Nah, mungkin teman-teman bertanya itu,
Kalau tabel kan sudah tahu. Oh, tabel tuh ini loh tempat untuk nyimpen data, ada field-nya dia. Nah, kalau view ini apa sih? Teman-teman buka. Kalau saya kebetulan ada ya. Ini saya drop. Nah, view ini apa sih? Ya, pasti bertanya-tanya, ya. Nah, view ini akan kita inikan juga. Tunggu sebentar ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada tabel, view, store procedure, function, trigger, dan event. Ya. Nah, yang baru kita gunakan itu adalah tabel saja. Ya, jadi kita sudah melakukan DLL, data, definition language, yaitu buat tabel, ya, manipulasi tabel. Terus di tabelnya itu kita juga sudah melakukan yang namanya DML. Nah, selanjutnya kita masuk ke view, gitu. Ya, nah view ini nanti akan kita coba gunakan semua view, store procedure, function, trigger, dan event. Yang pertama, tabel sudah kita gunakan, selanjutnya view. Nah, view ini apa sih? Ya, jadi kalau apa namanya kita lihat penjelasannya ya. Jadi view itu dapat didefinisikan sebagai tabel maya atau tabel virtual. Ya, jadi jadi view itu teman-teman bisa diselect, ya diselect sama seperti tabel biasa. Namun dia itu tidak tabel secara fisik, ya. Jadi nggak kelihatan bentuk fisiknya. Ya, jadi dia terbentuk melalui himpunan hasil query. Query apa? Query select. Kalau query insert, update, delete, nah nggak bisa kita gunakan view, ya. Nah, itu sehingga dia disebut sebagai tabel virtual, di mana datanya itu diambil melalui tabel-tabel yang dilakukan select, gitu ya. Jadi kayak tadi kita melakukan join, ya. Nah, itu kita jadikan view. Datanya real time nggak? Datanya real time. Kenapa? Karena dia diambil dari tabel yang kita joinkan itu datanya, ya. Nah, jadi tidak seperti pada umumnya tabel di basis data, relasional view bukanlah bagian dari skema fisik. Ya, jadi view bersifat dinamis, ia mengandung data dari tabel yang direpresentasikan, begitu. Ya. Nah, jadi dengan demikian tabel yang menjadi data sumbernya berubah, data view juga ikut berubah. Jadi dinamis datanya. Ya. Jadi datanya itu dinamis ya, karena dia diambil dari atau representasi dari tabel yang di-query-kan begitu. Nah, bagaimana strukturnya? Jadi strukturnya sebenarnya sederhana sekali kalau kita ingin membuat view. Ya, jadi cara membuat view, create view, nama view-nya S, baru kita lakukan query-nya gitu ya. Nah, coba kita buat ya yang sederhana aja dulu. Sebenarnya sederhana sih. Ya, create view ya. Coba as. Nah, ini select bintang from TB pegawai where misalnya gaji pokok lebih dari 2 juta. 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita execute. Ya. Error. Anu kolom gaji pokok. Oh iya, tabel pegawai nggak ada gaji pokoknya ya. Nah, kode golongan deh ya. Kode golongan in A1, A2 ya. Kita execute. Oke, sukses ya. Nah, ini kita refresh. Kita lihat view-nya. Nah, ada
Cara manggilnya gimana? Nah, cara manggilnya sama seperti tabel biasa. Jadi tinggal select, bintang, from, coba gitu. Kita eksekusi, nah dapat hasilnya. Ya, jadi kalau tadi kita buat select bintang from TB pegawai where kode golongan in, ya, jadi dia akan apa namanya, sama seperti select yang di atas, ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kita eksekusi hasilnya sama. Nah, ini bisa kasih where nggak, Pak? Ya bisa. Jadi ini kayak query select biasa, ya. Jadi select kayak tabel lah dia view-nya ini, ya. Misalnya kode golongan, cuma datanya hanya ini saja, ya. Kode golongan sama dengan A1. Nah, dia bisa, ya. Terus kalau mau diorder, order order by misalnya nama pegawai home. Nah, dia bisa juga. Ya, jadi perlakuannya sama seperti tabel, teman-teman. Ya. Nah, namun kenapa kita harus kenapa pada saat gimana kita menggunakan view? Jadi pada saat kita membuat select yang panjang-panjang. Nah, contohnya seperti di atas nih. Ya. Ini kan panjang nih selectnya. Tuh ya. Jadi selectnya ini panjang. Nah, ini biasanya saya gunakan ketika saya membuat sistem informasi ya yang memerlukan query panjang dan query-nya itu tidak hanya digunakan di dalam satu function saja. Ya, jadi saya biasanya gunakan view untuk memudahkan memanggil. Nah, ini misalnya ya kita buatkan view create apa namanya? View, nama view-nya apa? Ya. Jadi nama view-nya misalnya data lengkap pegawai as gitu ya. Nah, ini kita eksekusi. Nah, sudah. Baru kita select bintang from data lengkap pegawai. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini memudahkan kita. Jadi bayangkan query yang sekian panjang ya. Nah, ini kita bisa apa namanya? Ringkas dengan menggunakan view dan ini manggilnya sangat mudah ya. Jadi kalau kita tidak ringkas seperti ini, yang pertama panjang, terus yang kedua pada saat kita ingin merubah, misalnya kita gunakan di 10 page nih. Ya. Pada saat kita ingin merubah ya kita harus satu-satu nyariin page tersebut gitu. Ya. Kalau dengan view karena dia satu aja yang dipanggil ya tinggal diubah aja view-nya ini. Cara ngubahnya gimana ya? Dihapus dulu baru di create lagi. Ya, jadi dia tidak bisa di alter seperti tabel biasa. Ya, jadi harus di drop dulu view-nya. Baru nanti bisa di create lagi gitu. Ya, jadi kalau mau ngupdate view-nya ya gampang dan ini juga datanya real time, teman-teman. Ya, jadi ketika ada penambahan data di tabel yang bersangkutan ya, nah dia juga akan otomatis bertambah gitu. Ya, nah itu fungsinya view ya. Oke, kalau view ini nggak terlalu susah deh, jadi nggak perlu banyak saya jelaskan. Cuma teman-teman mungkin apa namanya harus banyak latihan ya untuk apa namanya join-nya terutama ya karena itu sebenarnya nggak susah sih, tapi ya harus dilatih ya. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk join, untuk view-nya, apa sudah lelah mendengarkan saya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, nah ini. Saya itu punya tabel perkuliahan, teman-teman. Ya. Di tabel perkuliahan ini ada 8 tabel nih. Tabel absen, dosen, hari, kelas, KRS, mahasiswa, mata kuliah, dan prodi. Nah, di sini semuanya ini saling berelasi. Ya, saling berelasi antara, maksudnya nggak semua sih berelasi seperti yang di atas. Jadi ini berelasi dengan ini berelasi dengan ini berelasi dengan ini. Nah, ini untuk tugas kalian di rumah ya. Jadi
di tabel perkuliahan ini nanti akan saya kasih tabelnya, maksudnya akan saya kasih apa namanya query-nya ya. Nah, itu tinggal teman-teman nanti boleh teman-teman execute atau teman-teman lakukan import ya, import apa namanya database-nya. Ya, caranya gimana? Ya, nanti saya kasih tahu. Terus di sini juga sudah ada datanya ya. Jadi di sini ada data absen, ya ada data tabel dosen. Nah, ini sebenarnya data yang kayak perkuliahan lah. Jadi kayak apa namanya ada data jadwal perkuliahan, data jadwal dosen, data nilai nggak ada, data absen ya begitu. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama eh, apa namanya teman-teman gunakan kelompok yang kemarin karena ini tugasnya berkelompok ya. Jadi kelompok yang apa namanya yang UTS itu, nah itu diaktifkan lagi untuk menyelesaikan tugasnya ini ya. Jadi yang pertama harus teman-teman lakukan adalah di sini saya minta teman-teman untuk mencari tahu atau menggali dari database yang kita punya atau data yang kita punya, ini apa yang bisa, informasi apa yang kita bisa temukan. Nah, contoh yang sederhana ya, ini yang bisa kita temukan misalnya jadwal mengajar dosen gitu. Karena kaitannya tentang perkuliahan. Ya, jadi ada jadwal mengajar dosen. Ya. Nah, itu yang pertama teman-teman harus lakukan. Ya, jadi minggu depan teman-teman akan apa namanya saya suruh presentasi semua kelompok. Kira-kira data atau informasi apa saja sih yang teman-teman bisa gali? Jadi itu dituliskan dulu apa saja kira-kira informasi yang bisa digali dari apa namanya tabel ini ya. Selanjutnya kalau sudah ketemu informasinya ya. Nah, coba teman-teman buatkan query select-nya. Ya, jadi misalnya data jadwal mengajar dosen. Nah, gimana query-nya? Terus dieksekusi hasil datanya seperti apa, ya. Nah, kalau sudah dapat itu, baru teman-teman buatkan view-nya dari masing-masing apa namanya dari masing-masing informasi yang bisa digali. Jadi misalnya kayak data jadwal dosen mengajar, nah itu teman-teman buatkan view-nya. Nah, buat view kan gampang, nggak terlalu susah ya. Nah, jadi itu tugasnya ya. Nah, yang menjadi poinnya di sini adalah teman-teman harus analisis dalam di sini ya karena kita kan punya data nih, punya tabel yang pertama. Tabel itu harus tahu relasinya dengan mana dengan mana. Terus dengan adanya data, nah kita bisa mengetahui, oh kira-kira ini loh yang bisa kita tampilkan, informasi ini loh yang bisa kita tampilkan begitu. Sebenarnya poinnya cuma dua itu aja. Nanti di view-nya itu apa namanya? Tinggal teman-teman create ya. Oh ya, sama satu lagi, informasinya ini nantinya diperuntukkan untuk siapa begitu. Ya, jadi misalnya data dosen mengajar, nah itu untuk siapa sih informasinya begitu. Ya, kira-kira dari entitas yang ada gitu. Nah, itu untuk tugasnya. Nanti saya upload langsung di Spada untuk apa namanya database-nya. Caranya untuk teman-teman import itu yang pertama kalau di MySQL ya, sorry di SQL York ya. Jadi teman-teman create dulu database. Sorry ya, jadi harus dari query. Create database ya. Nama database-nya apa? Misalnya tugas 8 gitu ya. Eksekusi. Nah, kalau sudah kita refresh dulu di sini. Nah, nanti muncul tugas 8, ini tinggal klik kanan ya, import ya, import external data, execute data script. Nah, ini kita cari dari downloadnya misalnya. Nah, ini ada perkuliahan, open, execute, yes. Nah, ada selesai done ya. Terus kita refresh coba. Nah, dapatlah kita tabelnya
Ya, jadi gampang sekali. Itu kalau dari skill York. Ya, kalau dari PHP MyAdmin ya juga sama. Jadi kalau dari PHP MyAdmin, teman-teman tinggal buka localhost, hidupkan dulu PHP MyAdmin. Nah, sama create database dulu ya. Jadi misalnya tugas 8, database-nya ingat belum ada tabelnya, masih kosong, baru diimport, choose file ya. Mana dia download. Nah, ini SQL open dan di go. Udah kelar gitu. Ya, dapatlah data apa namanya database-nya. Nah, kurang lebih itu untuk tugasnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak untuk tugas materi yang tadi? Nanti recordnya saya inin di Spada ya. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, jadi minggu depan itu saya pengennya ini sih, apa namanya, eh luring ya, karena udah lama gak ketemu kalian. Ya, jadi kalau daring nih sebenarnya agak ini sih. Maksudnya saya mau ngasih latihan-latihan itu nggak ada feedbacknya kalian. Ya nggak kalian aja, semua kelas sama juga kalau daring. Ya. Jadi feedbacknya agak susah. Jadi saya nggak tahu kalian itu paham atau nggak. Nah itu kan agak sedikit tricky itu ya. Karena kalau saya nggak tahu kalian itu paham atau nggak, ya saya bablas aja terus lanjutin materi gitu. Nah, jadi harapan saya minggu depan kita coba luring ya, supaya ya ketemu lah. Jadi kalau ada masalah atau kendala atau hal yang tidak dipahami, bisa kita sharing di sana. Oke, sepertinya belum ini ya, belum ada pertanyaan. Nah, nanti recordnya nih saya share di Spada, terus juga materinya nggak perlu sih sepertinya karena bisa diikuti dari recordnya, terus tugasnya ya. Jadi tugasnya itu perkuliahan.sql-nya itu saya juga upload nanti beserta apa namanya keterangannya ya. Nah untuk absensinya saya anggap hadir aja semua ya karena kalau daring ini banyak kendala, ada yang tiba-tiba hilang ya, entah itu HP-nya atau koneksinya bermasalah, saya juga nggak tahu. Ya kalau saya sih berpikir positif, makanya saya eh, anggap hadir semua ya untuk absensi. Jadi untuk nilai ya nggak bisa seperti itu ya. Jadi tadi ada 2 orang yang dapat apa namanya nilai tambahan. Terima kasih ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Pak, izin Ya, bertanya, Pak. Untuk ini tugas yang minggu lalu, Pak. Tugas yang hmm. minggu lalu itu dikirim dalam bentuk PDF atau query-nya ya, Pak? Harusnya sih PDF. Oh, iya, Pak, ya. Ya, Ya, terima kasih, Pak. oke. Ada lagi teman-teman? Oke, tidak ada. Oke, Mau terima. nanya, Oke, ya. Silakan. Brenda dulu mungkin. ya, mau nanya yang tugas yang kemarin, Pak. Ah, Misalnya pas pas dia udah di execute, tapi tabelnya muncul, tapi nama nama orangnya tuh nggak muncul tuh kenapa ya, Pak? waduh, tuh nama tabelnya muncul tapi Tapi misalnya kayak keterangannya di bawah tuh nggak muncul, Pak. nggak ada sukses atau apa gitu. Dia ini apa? Katanya sih sukses, Pak, tapi ini dia cuman muncul kayak kayak NIP, kode MK, ruangan kayak gitu misalnya keterangannya tiga Oh, tuh nggak muncul Pak. oh gitu. Datanya yang nggak muncul ya. Iya Pak. Datanya belum, oh, nggak masalah sih, karena itu belum di-insert dia datanya, gitu. Jadi misalnya kalau apa namanya, ya coba tunggu sebentar ya. Jadi misalnya kalau di select gitu ya, ke pegawai tabel data pegawai. Nah, saya open tabel nih, misalnya saya delete semua. Select bintang from PB pegawai. Pegawai. Nah, seperti ini hasilnya Brenda.
Udah, Pak. Udah. Nah, itu berarti datanya belum di-insert. Jadi harus di-insert dulu. Ya, supaya nanti muncul ada NIP-nya berapa, namanya siapa, alamatnya di mana, kode golongannya apa gitu. Jadi harus di-insert dulu. Ya, Ya kan baik, Pak. ini. Oke, ya. Terima Udah. kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terus tadi siapa itu Intan ya? Iya, Pak. Gimana Intan? Untuk minggu depan itu langsung presentasi setiap kelompok, Pak. Iya dong. Oh iya, iya. Ya, Nah, Pak. jadi Makasih, kalau Pak. memang ada yang nggak paham, teman-teman bisa ini aja, maksudnya bisa tanya melalui WA ataupun nanti melalui datang ke kampus ya. Cuman ya karena ini apa namanya kalian kan kelas malam, ya saya soalnya adanya sampai jam 4 aja gitu. Ya jadi nggak bisa lebih. Bisa sih lebih, cuman ya karena ada sesuatu dan lain hal paling sampai jam 5 gitu. Ya, jadi nggak bisa sampai jam 6. Kecuali hari Rebo, karena udah saya alokasikan. Ya, nah ataupun nanti kalau yang ingin kok diskusi juga, yang bingung gitu, nah mungkin bisa juga nanti kita Google Meet ya, nah seperti ini. Ya kalau rame agak malu, nah mungkin bisa sama sekarang apa namanya satu kelompok gitu untuk menanyakan tugas yang minggu depan tuh boleh ya supaya apa namanya teman-teman ini paham sih. Saya ngasih tugas itu bukan untuk membebani kalian, tapi supaya teman-teman itu bisa lebih paham. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, gimana? Ada? Izin bertanya. Gimana? Untuk tugas yang minggu depan tuh kan disuruh analisis informasi apa yang bisa ditemukan. Itu ada minimal atau boleh bebas, Pak? Bebas itu kok. Nggak ada minimalnya. Jadi karena kalian baru, maksudnya bukan saya underestimate ya, tapi nganalisa itu kan butuh pengalaman juga begitu. Maksudnya kalau orang yang sudah sering ngerjakan sebuah sistem biasanya tahu oh informasi sistem seperti informasi ini biasanya yang bisa kita gali gitu atau kita tampilkan. Nah kalau kalian karena masih baru nggak perlu ada minimalnya ya minimal 1 lah. Kalau 0 itu nggak ngerjain. Ya. Oke, ada Baik, Pak. lagi? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin cukup. Nah, kalau seperti yang saya kasih tahu, jadi kalau ada kendala untuk tugas yang ini per kelompok, kalau mau itu bisa Google Meet seperti ini untuk mendiskusikan. Misalnya nggak tahu, Pak, informasinya ini gimana sih cara nyari query-nya? Nah, itu bisa diskusi ya. Itu aja sih untuk hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah apa namanya join. Tetap jaga kesehatannya supaya kita bisa seperti dulu lagi. Maksudnya supaya kita bisa apa namanya menjalankan aktivitas seperti dulu lagi ya. Tetap jaga kesehatannya dan selamat malam semuanya. Terima kasih. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya izin live, saya stop dulu record.